Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memberikan kita segala nikmat dan berkahnya, sehingga pada hari ini insya Allah kita masih dalam keadaan yang baik, sehingga kita dapat melanjutkan lagi perjuangan kita untuk mencari dan menambah ilmu kita. Sebagai bukti syukur kita, maka sudah selayaknya kita menjaga apa yang telah kita miliki. Salah satunya adalah kesehatan. Terkhusus untuk menjaga kesehatan kita dari sakit yang tengah menyebar saat ini, Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Jangan lupa untuk sering mencuci tangan dan memakai masker jika ada kepentingan untuk pergi keluar. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Tak lupa juga Ustazah berharap agar semangat kita untuk melanjutkan perjuangan mencari dan menambah ilmu ini tidak pernah surut, agar kita semua dapat mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Nah, Alhamdulillah pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai teks laporan percobaan. Dari hasil ulangan harian kemarin, sebagian besar dari kalian sudah dapat menerima pemahaman dari materi tersebut. Untuk kalian yang masih kurang mengerti dari materi teks laporan percobaan, bisa kalian tanyakan kepada Ustazah. Ustazah akan sangat senang jika ada yang bertanya mengenai materi yang kurang dipahami. Sebelum membahas materi selanjutnya, Ustazah ingin kalian untuk menyiapkan buku paket dan buku tulis kalian masing-masing. Karena jika ada bagian yang kurang jelas ketika Ustazah sampaikan, bisa kalian lihat dan kalian baca di buku paket yang telah kalian miliki sekarang. Jika masih kurang jelas, bisa kalian catat terlebih dahulu dalam buku tulis kalian masing-masing. Untuk selanjutnya, kalian tanyakan kepada Ustazah agar menjadi lebih jelas dan bisa kalian pahami. Untuk hari ini, kalian akan mempelajari materi pada bab 2, yaitu teks pidato persuasif. Melalui pembelajaran ini, Ustazah harap kalian menjadi terinspirasi atau sekedar tertarik untuk berlatih dan bisa menjadi seorang pembicara. Tentu saja menjadi seorang pembicara yang mengajak kepada hal baik dan positif, serta menjadi seseorang yang mampu memotivasi dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, setelah kalian menjalani pembelajaran hari ini, Ustazah harap kalian memiliki potensi dasar terkait dari materi hari ini. Kompetensi yang diharapkan yaitu yang pertama, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, ketika pembelajaran nanti, Ustazah akan menampilkan beberapa contoh atau teks pidato. Lalu akan kita bahas gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang ada di dalamnya agar kita bisa mengetahui gagasan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pembicara atau penulis melalui pidatonya. Nah, untuk kompetensi yang kedua yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato yang didengar dan dibaca. Nah, setelah pada kemampuan yang tadi kalian mampu mengidentifikasi gagasan, pesan, pandangan yang ada dalam teks pidato, selanjutnya kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi atau gagasan yang telah ditemukan tadi. Kegiatan penyimpulan ini bertujuan agar diketahui apakah kalian dapat memahami isi keseluruhan dari teks pidato yang didengar atau yang dibaca tersebut.
Ustazah berharap selama menjalani pembelajaran hari ini, kalian bisa menjalankannya dengan fokus dan serius, agar penjelasan yang Ustazah sampaikan bisa sampai kepada kalian secara sepenuhnya. Jika nanti di tengah penjelasan ada bagian yang kurang kalian pahami, silahkan nanti dicatat dulu pertanyaannya. Setelah itu, bisa kalian sampaikan dan tanyakan kepada Ustazah melalui kolom komentar pada website e-learning kalian masing-masing atau melalui grup Telegram. Baik, sekarang akan Ustazah mulai pembahasan mengenai materi kita hari ini, yaitu teks pidato persuasif. Namun sebelum Ustazah menjelaskan langsung mengenai pengertian dan materi lainnya untuk hari ini, Ustazah akan memberikan 2 video pidato. Lalu Ustazah minta kalian untuk menyimak dengan seksama dan membandingkan kedua pidato tersebut. Nah, silakan kalian simak ya. Lalu menurut kalian, kira-kira apa persamaan atau perbedaan dari kedua pidato tersebut? Untuk pidato yang pertama, silakan kalian simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat-Nya. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya saya di sini. Saya akan berpidato dengan tema dampak bahaya plastik. Hadirin yang saya hormati, di era globalisasi kali ini banyak dampak yang bermunculan. Dari proses produksi, konsumsi, hingga menghasilkan emisi karbon yang tinggi yang mengakibatkan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut yang mengakibatkan bumi semakin panas. Sumber daya material limbah sampah yang terbuat dari bahan minyak bumi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di negara-negara berkembang, banyak limbah plastik. Mengapa demikian? Dengan limbah plastik yang sangat berbahaya, dengan dibuang di sungai ataupun dibakar, itu sangat tidak efektif. Karena mengapa? Dengan dibakar akan menghasilkan gas-gas yang tidak baik untuk udara. Yang kedua, untuk mencemari lingkungan. Mengapa demikian? Karena sampah plastik mengandung zat-zat atau mikroorganisme yang sulit untuk diurai. Jika sampah plastik dibuang dengan sembarangan akan mengakibatkan, yang pertama, saluran air akan tersumbat. Yang kedua, berbahaya untuk hewan. Dan yang ketiga, merusak ekosistem hewan. Mengapa? Karena di laut ataupun di sungai pasti ada kehidupan. Jika sampah dibuang dengan sembarangan akan merusak ekosistemnya. Hadirin yang saya cintai, bagaimana jika sampah plastik dibakar? Ya, efeknya pun sama saja. Ketika sampah plastik dibakar akan menimbulkan asap-asap yang sangat beracun untuk kesehatan masyarakat. Maka dari itu akan timbullah beberapa penyakit, diantaranya kanker, hepatitis, gangguan pernafasan, pembengkakan hati, dan dapat memicu rasa depresi. Diperkirakan sekitar 500 juta hingga 1 miliar sampah plastik digunakan setiap tahunnya di seluruh dunia. Coba Anda bayangkan jika sampah plastik ditumpuk, kira-kira dapat membungkus seluruh permukaan bumi. Ya, begitu fantastisnya sampah di sekitar kita. Hadirin yang saya cintai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini.
Pesan saya adalah, mari kita bangun Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, menjadi negara yang gemah ripahloh jinawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pidato yang pertama ini, informasi yang bisa kalian terima atau gagasan yang disampaikan dalam pidato tersebut adalah mengenai kondisi konsumtif masyarakat terhadap produk plastik dan dampak dari penggunaan produk sampah yang berlebihan. Nah, setelah video yang pertama tadi, sekarang coba bandingkan dengan video pidato yang kedua berikut ini. Kira-kira apa isi dari pidato kedua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Betapa besarnya kebahagiaan saya hari ini karena saya dapat menyampaikan pidato singkat dengan judul Menjadikan Remaja yang Berpotensi dan Berprestasi. Mendengar kata remaja, teman-teman semua sudah tahu. Ya, remaja itu seperti saya dan teman-teman sekalian. Remaja itu berusia sekitar 12 tahun sampai 17 tahun. Masa remaja adalah masa kelanjutan dari masa pubertas, di mana ciri-cirinya pada masa ini adalah masa peralihan yang penuh dengan gejolak dan ruang ketidakpastian. Mengapa saya katakan demikian? Karena remaja adalah masa yang serba nanggung, dibilang sudah dewasa tetapi masih kecil, dan dibilang kecil tapi badannya sudah sangat besar. Masa remaja juga masa yang penuh dengan masalah. Bagaimana tidak? Masa remaja ini adalah masa untuk mencari jati diri kita sebenarnya. Teman-teman sekalian tahu bukan bahwa kita adalah generasi penerus bangsa yang penuh dengan tanggung jawab atas bangsa ini. Akan tetapi anehnya, banyak remaja yang sudah tidak peduli akan tanggung jawabnya masing-masing. Contoh saja, banyak remaja yang sudah putus sekolah. Putus sekolah ini dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, dan pergaulan bebas. Tetapi saya rasa faktor ekonomi bukanlah faktor dari putusnya sekolah. Karena sekarang ini sekolah banyak yang gratis, walaupun kita harus membeli alat-alat atau buku-buku perlengkapan sekolah lainnya. Tapi saya rasa putus sekolah disebabkan oleh faktor dari pergaulan bebas. Maka dari itu, sebagai remaja yang unggul, kita harus menghindari pergaulan bebas tersebut. Remaja unggul bukan berarti remaja yang sempurna tanpa adanya kelemahan. Remaja unggul tetap mempunyai kelemahan dan nilai negatif. Karena bagaimanapun juga, masa remaja adalah masa salah dan penuh dengan dilema. Namun, kelemahan itu berhasil diredam, sehingga yang muncul ke permukaan adalah pencapaian potensi dan prestasi. Itulah ciri utama remaja unggul, selalu lebih mengutamakan potensi-potensi dan kelebihan daripada kelemahannya. Jadi, sebagai remaja yang unggul dan berpotensi, kita harus meningkatkan potensi-potensi yang kita punya, dan membuat orang tua, kerabat, saudara, teman-teman, serta bangsa dan negara bangga terhadap kita. Nah, karena itu kita adalah generasi penerus bangsa yang berkualitas. Teman-teman sekalian, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja unggul pasti bisa. Nah, setelah menyimak video yang kedua tadi, kira-kira bisa menyimpulkan tidak apa garis besar dari video tersebut, dari pidato tersebut? Nah, garis besar dari pidato yang kedua ini adalah membahas upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pemuda agar menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi. Nah, berikut ini adalah perbandingan dari kedua pidato yang tadi telah kalian simak.
Pada pidato yang pertama, pembicara menyampaikan pemaparan mengenai penggunaan, dampak, dan bahaya penggunaan produk plastik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan gagasan yang disampaikan pada pidato yang kedua adalah pembicara berusaha mengajak audiens, khususnya remaja atau pemuda, agar memantaskan diri dan menggali potensi diri agar menjadi remaja yang unggul dan berkualitas. Nah, kira-kira dari inti gagasan tersebut, manakah yang menurut kalian lebih menggugah untuk kalian ikuti hal yang disampaikan oleh pembicara itu? Kalau jawaban kalian adalah pidato yang kedua, maka kalian sudah bisa memahami garis besar dari pidato persuasif. Karena pidato yang kedua merupakan contoh dari pidato persuasif. Untuk lebih membuat kalian yakin, cobalah untuk membandingkan pidato yang kedua tadi dengan contoh teks pidato yang ada pada buku paket halaman 37. Kesamaan yang ada pada teks pidato pada halaman 37 dengan pidato kedua yang telah kalian simak tadi adalah pada poin yang disampaikannya. Pada keduanya terdapat penyadaran dari pembicara kepada pendengar atau pembacanya terkait permasalahan yang aktual. Lalu ada pula ajakan untuk melakukan pergerakan terkait dari permasalahan yang tadi dihadirkan, dan juga mengajak untuk melakukan perubahan. Dan poin yang terakhir, bahwa dalam keduanya disampaikan alasan mengapa pendengar atau pembacanya harus melakukan atau harus mengikuti ajakan yang disampaikan pembicara atau penulis tersebut. Alasan yang disampaikan pun sangat jelas dan masuk akal. Nah, setelah kegiatan membandingkan tadi, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan apa itu pidato persuasif dan apa itu teks pidato persuasif? Sekarang akan saya jelaskan mulai dari pengertiannya ya. Pidato merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum. Hal yang disampaikan oleh pembicara tersebut atau bisa disebut orator bisa berupa gagasan, informasi, atau pesan-pesan. Nah, lalu apa itu pidato persuasif? Persuasif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bersifat membujuk secara halus agar menjadi yakin. Maka dengan mengacu pada pengertian ini, pidato persuasif dapat diartikan sebagai pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan agar sang orator atau pembicara mampu meyakinkan atau mempengaruhi pendengar bahwa apa yang disampaikannya itu adalah benar. Lalu, apa saja yang disampaikan dalam sebuah pidato persuasif? Seperti yang tadi sempat disampaikan, bahwa hal yang disampaikan dalam sebuah pidato persuasif adalah tujuan, gagasan, ajakan, dan alasan. Nah, dalam setiap teks tentu harus disampaikan apa tujuan penulis atau pembicara menyampaikan teks tersebut. Begitu pula dalam teks pidato persuasif. Tujuan disampaikan dalam teks pidato persuasif agar pendengar atau pembaca tahu apa yang akan disampaikan, yang akan dibahas oleh pembicara atau penulis. Selain itu, dengan disampaikannya tujuan, pembaca atau pendengar bisa menilai apakah nanti pembahasannya itu sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang selanjutnya ada dalam teks pidato persuasif adalah gagasan. Gagasan ini harus ada dalam teks pidato persuasif karena gagasan merupakan pengantar sebelum pembicara atau orator menyampaikan hal utama yang ingin disampaikan. Pandangan atau gagasan pembicara terhadap masalah atau topik yang diangkat
atau yang dibahasnya harus disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak memberi kesalahan informasi kepada pembacanya. Pada bagian gagasan ini, pembicara bisa menyampaikan pemikirannya yang kemudian didukung oleh kutipan-kutipan atau data-data terkait permasalahan yang diambil dari sumber yang terpercaya. Hal ini dilakukan agar pemikiran atau gagasan pembicara bisa lebih dipercaya atau diperkuat. Poin yang selanjutnya, adanya informasi dalam bentuk ajakan. Di bagian ini merupakan bagian paling penting, karena dari tujuannya saja teks pidato merupakan pidato yang mengharapkan pendengarnya melakukan apa yang diarahkan oleh pembicara atau oratornya. Ajakan ini biasanya berisi solusi berupa ajakan sebagai tanggapan atas masalah yang dihadirkan dalam penyampaian gagasan. Sedangkan alasan menjelaskan latar belakang pembicara menghadirkan solusi berupa ajakan tersebut terhadap masalah yang dihadirkan. Alasan ini juga bertujuan untuk memperkuat ajakan pembicara terhadap ajakan yang disampaikan. Nah, untuk lebih jelas, silakan kalian simak penjelasan contoh informasi pada teks pidato persuasif berikut ini. Sambil menyimak penjelasan berikut, silakan kalian perhatikan buku paket kalian halaman 39-40. Nah, untuk yang pertama, ada informasi berupa tujuan. Di dalam contoh, kalimatnya seperti ini. Seminar ini bertujuan menggugah kembali semangat gemar membaca yang saat ini dinilai masih belum sesuai dengan harapan. Budaya literasi kita masih tergolong rendah. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah memanjakan anak-anak dengan berbagai jenis industri hiburan. Nah, dari kalimat tersebut, dari kutipan tersebut sudah jelas disampaikan tujuan yang ingin disampaikan orator dalam pidatonya, yaitu ingin menggugah kembali semangat gemar membaca yang ada pada masyarakat, karena kondisi gemar membaca pada masyarakat saat ini tergolong masih rendah. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua, yaitu memaparkan gagasan. Dalam contoh, kutipannya itu seperti ini. Generasi masa depan negeri ini akan menghadapi tantangan hidup yang semakin sulit. Selain situasi persaingan globalisasi dihadapkan pada arus informasi yang begitu kuat, jika anak-anak tidak memiliki kecerdasan literasi yang cukup memadai, mereka dikhawatirkan akan mudah terhasut oleh berita-berita bohong atau hoax yang marak di berbagai media, dan selanjutnya. Nah, dari kalimat tersebut, isinya itu merupakan gagasan-gagasan dari orator atau pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang berasal dari pikiran si pembicara. Hal ini sebagai pengantar untuk menyampaikan tujuan, untuk menyampaikan saran yang nanti akan disampaikan, agar terjalinnya kesinambungan antara tujuan dan ajakan yang nanti akan disampaikan. Nah, untuk selanjutnya ada menyatakan ajakan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita perlu memberikan penghargaan kepada sekelompok kaum muda yang dengan sadar membangun komunitas pondok baca untuk memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat sekitarnya dan untuk mengembangkan budaya literasi itu. Mari kita dekatkan anak-anak pada buku dan akrabkan mereka pada kegiatan gemar membaca. Nah, dari kedua paragraf tersebut terdapat dua ajakan. Yang pertama yaitu ajakan untuk mengapresiasi sekelompok anak muda yang dengan sadar membangun sebuah komunitas baca. Lalu ajakan yang kedua adalah mengajak para orang tua untuk mendekatkan anak-anaknya kepada buku agar dapat menimbulkan lagi gemar membaca. Nah, dari ajakan yang disampaikan ini merupakan sebuah solusi. Jika tadi pada
tujuan disampaikan bahwa permasalahannya itu adalah kurangnya minat baca, dan di dalam gagasan juga disampaikan bahwa tantangan globalisasi saat ini akan semakin diperburuk jika masyarakat kurang membaca. Nah, maka solusi yang dihadirkan dalam teks pidato tersebut adalah dengan mendekatkan anak-anak kepada membaca, juga mengapresiasi orang-orang yang sudah berniat untuk menimbulkan minat baca. Sekarang kita lihat pada informasi selanjutnya, yaitu menyertakan alasan. Tak sedikit di antara mereka yang mau berkiprah menjadi sukarelawan untuk melayani anak-anak yang punya minat besar untuk menyuburkan kecintaannya terhadap buku. Kita membutuhkan relawan literasi yang amat setia melayani minat anak-anak yang sudah merasakan manfaat dahsyat dari kebiasaan dan kebutuhan membaca. Nah, tadi kan dalam ajakan, informasi ajakannya itu berupa untuk mengapresiasi orang-orang yang menciptakan kelompok membaca. Nah, dalam alasan ini memperkuat ajakan tersebut, Kak. Kenapa kita harus mengapresiasi orang-orang yang membentuk kelompok membaca? Karena jarang sekali orang-orang yang peduli dengan budaya membaca di masyarakat sekitarnya, sehingga kita harus mengapresiasi orang-orang yang mau membentuk kelompok baca. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan contoh tadi, apakah kalian sudah bisa memahami mengenai informasi apa saja yang ada dalam sebuah teks pidato persuasif? Jika ada yang kurang jelas dan kurang dipahami oleh kalian, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar yang ada pada website atau di grup Telegram pada saat sesi diskusi nanti ya. Setelah tadi kalian dapat mengetahui informasi apa saja yang ada dalam teks pidato persuasif, kira-kira apa yang selanjutnya bisa kalian pelajari? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menyimpulkan teks pidato persuasif. Kegiatan menyimpulkan isi teks pidato persuasif bisa menjadi salah satu cara untuk membuktikan apakah kalian sudah benar-benar memahami isi teks pidato persuasif yang kita baca atau belum. Untuk dapat menyimpulkan isi teks pidato yang kalian baca, bisa melakukannya dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu menyimak atau mendengarkan isi pidato persuasif. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan yaitu mendengarkan atau menyimak isi pidato dengan seksama. Agar mampu menyimak isi pidato dengan baik, kalian perlu membiasakan diri untuk memusatkan perhatian pada isi yang sedang disimak. Jangan sampai kehilangan konsentrasi dan kehilangan fokus yang dapat membuat pikiran kalian terganggu. Jika mendengarkan pidato secara langsung, jangan lupa untuk memperhatikan gerak-gerik, roman, dan bahasa tubuh sang orator. Hal ini dimaksudkan agar kita benar-benar dapat menangkap dan memahami setiap kata yang disampaikan oleh orator. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik pidato persuasif. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung oleh orator, kalian tetap dapat menentukan garis besarnya. Pidato biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengar. Dengan mengetahui topik pidato, kamu akan mudah untuk menangkap hal-hal yang dibahas orator. Kalian akan lebih mudah untuk menangkap hal-hal yang dibahas oleh orator. Langkah yang ketiga yaitu mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada saat menyimak pidato, kalian tidak boleh kehilangan fokus dan harus benar-benar konsentrasi agar mampu menangkap maksud yang disampaikan orator. Ketika menyimak, catatlah butir-butir penting yang disampaikan orator. Catatan kalian akan sangat bermanfaat ketika hendak menyimpulkan isi pidato.
Dan untuk langkah yang terakhir, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Berdasarkan butir-butir penting yang telah dicatat, kalian bisa merumuskan simpulan gagasan. Kalian bisa menyimpulkan simpulan dari gagasan, pandangan, atau pesan pidato yang disampaikan oleh orator. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato adalah: yang pertama, memuat seluruh butir penting dalam pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, bukan merupakan ringkasan isi pidato, melainkan penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan oleh orator. Untuk bisa memahami langkah-langkah dari menyimpulkan teks pidato, kalian bisa menyimak penjelasan berikut ini ya. Nah, sambil menyimak penjelasannya, silahkan kalian buka buku paket kalian yang ada di halaman 46 sampai dengan 48. Untuk langkah yang pertama, yaitu menentukan topik. Nah, pada teks pidato yang ada di halaman 46 sampai 48, topiknya itu merupakan nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya. Nah, untuk dapat mengetahui topik, kalian harus menyimak dulu dengan seksama keseluruhan pidato. Baru kalian bisa menyimpulkan tema besar apa yang sedang disampaikan oleh orator dalam pidatonya. Untuk yang kedua, yaitu mencatat butir-butir penting. Nah, butir-butir penting ini bisa kalian lihat dari tiap paragraf. Dalam tiap paragraf teks pidato yang ada di buku, butir-butirnya itu ada banyak. Dalam tayangan ini, Ustazah hanya menyampaikan beberapa saja. Butir penting yang pertama, yaitu keragaman budaya di negeri ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Butir yang kedua, perbedaan jangan sampai membuat nilai persatuan dan kesatuan menjadi terpecah belah. Nah, dalam satu paragraf teks pidato persuasif bisa mengandung beberapa butir penting. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menyimpulkan. Pada teks pidato yang ada di halaman tersebut, setelah mengetahui butir-butir penting, kalian bisa menyampaikan kembali hal-hal penting tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari teks pidato tersebut adalah sudah saatnya kita memperkokoh dan memperkuat nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan di tengah keanekaragaman budaya. Kita perlu mewaspadai berbagai berita bohong yang dapat merusak nilai-nilai kerukunan. Karena keanekaragaman budaya harus kita jadikan sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu merupakan kesimpulan dari teks pidato yang ada pada halaman 46 sampai 48. Untuk materi menyimpulkan teks pidato, apakah sudah bisa kalian pahami? Jika masih ada yang kurang kalian pahami, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar pada website atau grup Telegram. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingin menyampaikan refleksi dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada mengenai pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu materi yang kedua adalah menyimpulkan pidato persuasif yang bisa dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyimak dengan seksama. Kedua, menentukan topik. Ketiga, mencatat butir-butir penting. Dan yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Nah, untuk materi hari ini sudah cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ustazah tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.